Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila wa fi abadi wa ikhwana min al-anbiya'i wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihi wa alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'a ashabihi wa tabi'in tabi'in al-ihsan bila al-wahil ayyatil al-ba'atil mustahil al-qalin fiddin wal ulama al-amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin musallim subiyatin hamdin wa ila ruhani jami masyarakat wa mu'alimina wa muslimina wa muslimat wa muhsanillah Sayyidul Fadilah wal Karamah Alhamdulillah Sesma Kemudian Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri dan santriwati sekalian, mari kita bersyukur. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berada berkumpul di aula itu sama-sama tadarus Al-Quran dan kajian tafsir. Dan alhamdulillah hari ini pagi ini ceria karena kita semua bergabung berkumpul dalam satu tempat dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini satu bentuk keutamaan daripada sebuah majelis kita dikumpulkan dalam satu wadah ya di tempat yang mulia, yaitu pengajian atau taklim. Nah, oleh sebab itu kita syukuri kesempatan yang baik ini dengan alhamdulillah. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, kerabat dan sahabat serta pengikut beliau. Kita tahu ya bahwa bersalawat itu satu amalan atau satu bentuk amaliyah ya, yang sangat bagus, sangat utama kita kerjakan. Wabil khusus di hari Jumat ini kita disuruh banyak bersalawat. Kita berharap mudah-mudahan dengan salawat yang kita amaliyahkan, yang kita rutinkan, yang kita perbanyak, kita berharap mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri dan saudara sekalian, kita langsung masuk ke surah Yasin. Ini untuk kelas 10 kita melanjutkan saja dulu ya, kita melanjutkan saja. Jadi langsung loncat ke surah Yasin. Kita ke surah Yasin. Surah yang ke-36 berdasarkan tertib surah pada Al-Quran. Kalau urutan turunnya ini ada yang mengatakan surah yang ke-41. Jadi surah Yasin sering kita baca, betul kan? Sering kita baca. Apa? Ada yang setiap malam habis sholat maghrib, ada yang setiap malam Jumat, ada yang baca mungkin habis sholat subuh, ada yang ketika mau selamatan, ada yang ketika mau haulan ya, yang hendak berhaul baca, hendak pulang haji baca Yasin.
Apalagi mendirikan rumah baca Yasin juga. Ya, jadi banyak luar biasa surah Yasin ini sudah diamalkan. Ya. Oleh sebab itu orang di kampung atau di kita tuh masyarakat kita itu banyak yang hafal karena sering membaca surah Yasin. Apabila ya tadi di antaranya juga adalah ketika mereka ada punya namanya apa ya, rukun yasinan kan, atau kelompok yasinan, sehingga disilah kelompok yasinan. Karena kelompok yasinan karena kelompoknya janjian kelompoknya itu menentukan hari, lalu imbah ketemu tentu baca Yasin. Di samping baca selawat, di samping baca zikir, juga baca Yasin, sehingga disebut kelompok Yasinan. Nah, itu biasa. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang Yasin punya fadilat yang utama. Nah, surah Yasin itu surah yang ke-36 dari tertib urutan surah. Dia makiyatun ya, makiyah. Nah, gitu. Jadi surah ini makiyah. Au illa, atau kecuali. Ya. Perkataan qauluhu wa idza qila lahum anfiqu dan seterusnya. Nah, satu ayat itu au madaniyah, ada yang memadakan madaniyah. Nah, yang madaniyah. Ada yang mengatakan madaniyah. Madaniyah semuanya. Jadi ada berbeda pendapat juga. Wahia isnatani wasamanuna ayatan. Wahia isnatani itu bapak tak? Isnatani, isnatani bisa mendengar isnatani lah. Sama lawan isnani, ialah jama bentuknya apa ya muannas. Karena hiya isnatani ya. Ya hanya wahwa, hiya itu kan surah Yasin. Wahia surah Yasin. Isnatani 2, wasamanuna 80. Ingat Arab itu berhulu satuan pada puluhan. Kalau kita menyambat puluhan berhulu, jalan. Jadi jumlahnya berapa? 82 ayat. Kita baca Arab tuh sebelah mana? Mulai kanan ke kiri kan? Kanan. Kalau tulisan 82, kalau dari kanan kita baca terdapat apa nama dulu? Angka 2. Nah, angka 2 dibaca dulu. Jadi makanya 1, 2. Isnatani wasamanun. Kalau kita kan baca kiri. Tulisannya 82 itu ketemunya sebelah kiri 80. Baru 2. Tapi kalau Arab baca kanan ketemu yang bersama 2, lalu 80, lalu diucapkan isnatani wasamanuna ayatan. Nah, 82. Lalu sebelum ke sana, sebelum kita lanjutkan, ada setiap ayat atau beberapa ayat, atau bahwa ayat itu turun ada punya asbabun nuzul. Ya, ada sebab. Itu yang kita kenal. Lalu istilah bahasa ulumul Qur'annya, ilmu Qur'annya itu sababun nuzul. Bagi seseorang untuk lebih memahami Al-Quran, dituntut memahami atau mengerti atau mengetahui sababun nuzul ayat. Nah, sababun nuzul ayat atau sababun nuzulnya surah Yasin ini, ya, bagian pertama ini mulai dari Yasin sampai 10 ayat. Itu diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW itu membaca surah Sajadah, ya, nyaring gitu,
membaca ya. Itu dibaca biasanya kita nih Pak, setiap sunnah, setiap subuh Jumat ada ini baca surah saja ya. Kenapa? Ada di sana sujudnya, adalah sujud saja. Nah ketika itu orang-orang kafir Quraisy mendengar bacaan Nabi ini semacam terganggu, tersiksa gitu. Lalu mereka berkumpul hendak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika mereka menemui Rasulullah, mereka meletakkan apa di kita tuh tangan mereka ya, pukul apa mereka siap untuk memukul ya Rasulullah SAW. Kenapa? Untuk mau memukul Rasulullah. Nah, untuk apa kita membunuhnya, menyakiti lah. Datang lawan, tapi apa kita? Apa yang terjadi? Mereka seketika buta. Buta. Seketika itu mereka buta. Lalu karena ini hendak menyakiti kekasih Allah, tentu mereka mendapatkan apa ya tadi, balasan kebutaan. Tapi mereka memohon agar bisa dilepaskan ya. Kita doa pulang. Nah, akhirnya apa? Kita dibebaskan dari kebutaan. Lalu Nabi SAW berdoa sehingga hilanglah kebutaan mereka itu. Nah itu lalu turun ayat ini yang apa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal azqani wa hum muqmamun, sampai yalah sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah itu yang terjadi. Nah jadi surah atau ayat yang pertama di Al-Quran itu ada sabab menunjukkan. Kemudian fadilatnya bahwa banyak sekali hadis ya. Ya, kita disuruh juga seperti misalnya Iqra Yasin ala mautakum. Nah, kalau orang hendak mati atau orang yang meninggal itu dibacakan surah Yasin. Orang sekarat itu jadi baca. Kenapa? Karena orang yang dibacakan surah Yasin itu insya Allah matinya akan mudah, atau di kita itu dimudahkan, diringankan. Ada lagi man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah ghafarallahu lahu fi dzikr lailah. Nah, siapa yang membaca Yasin satu malam dan satu malam di satu malam ya, karena memang hendak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kemuliaan, kasih sayang Allah. Apa? Ghafarallahu lahu fi dzikr lailah. Malam itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa kita malam baca Yasin? Karena mengendap. Ada juga dalam surah dan hadis lain, man qara'a surat Yasin lailatal jumu'ati asbaha maghfurullah. Nah, makanya malam Jumat banyak orang yang baca Yasin. Siapa yang baca surah Yasin pada malam Jumat asbaha maghfurullah. Apa ya? Pagi-pagi sudah diampuni Allah dosanya. Nah, jadi luar biasa. Kenapa jadi Al-Quran itu dibaca? Ada lagi inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu ada punya hatinya. Wa qalbul Quran Yasin. Nah, Yasin adalah hati daripada Al-Quran. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biha qira'atul Qur'an asyara marrat. Siapa yang membaca Yasin, surah Yasin ya, Allah apa? Allah tulis catat, artinya membaca Al-Quran sama 10 kali. Nah, jadi banyak. Kalau hendak tamat 10 kali Al-Quran semalaman itu baca surah Yasin. Nah,
Jadi cukup banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang fadilat ya. Inna fil Qur'ani la suratun ya. Inna fil Qur'ani la suratan tasfa'ul li qariha wa taghfiru li mustamiha. Ala wa hiya surat Yasin. Ya. Di dalam Quran itu ada surah yang bisa memberi syafaat untuk yang membacanya dan mengampun kita memintakan ampun untuk yang mendengarnya atau diampuninya orang yang mendengarnya. Apa itu? Ala wa hiya surat Yasin. Itu surah Yasin. Nah, disinilah fadilat surah Yasin yang cukup banyak sehingga kita gemar membaca surah Yasin. Kenapa aja baca surah Yasin terus? Ya kamu membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran ya itu tentu ya mulai awal ya bagus perkataan itu. Tapi kita mengamalkan atau baca Yasin juga membaca Al-Quran, membaca Quran Jawa dan Yasin punya juga fadilat. Ya. Kalau misalnya dalam satu perkumpulan baca Quran bagus. Ada istilah baca Quran yang perjus itu orang menyambat kita kan kampung Quran mukaddam ya bicurai sejus serang itu baca Quran. Ya. Tapi kalau membaca sejus, nah waktunya lawas, ya waktunya lawas. Itu mungkin membaca sejam bagi yang standar biasa, bagi yang cepat mungkin setengah jam sudah selesai. Ada mungkin yang laju lagi, yang lebih cepat lagi, mungkin 2/4 jam atau 10-20, mungkin sudah selesai satu juz. Itu bagi yang lancar gitu. Bagus juga ya. Cuma untuk fadilat, nah kita kan makanya membaca kan ada fadilat. Kenapa Yasin kita baca? Ya ada fadilat ya, ada keutamaan. Di antaranya kalau Yasin tadi Lailatul Jumat asbah maghfurah. Nah, kalau malam tadi baca Yasin, paginya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Nah, itu jadi kita baca surah Yasin. Lalu kita masuk ke surah Yasin. Tadi sudah sababun nuzul, kemudian fadilatnya, jumlah ayatnya 82. Nah, kita masuk ke surah surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa Yasin? Allahu a'lamu bimuradihi. Apa artinya? Allah yang lebih mengetahui. Yang dimaksud bimuradihi yang dikehendakinya, dan bimuradihi kehendak Allah bihi dengan Yasin itu. Nah, ada yang mengatakan itu memang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, karena salah satu nama Rasulullah itu Yasin. Yasin. Jadi salah satu nama Nabi atau nama Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu adalah Yasin. Ada syair kalau ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu apa? Ada yang mengatakan ya, itu mufasir. Nah, boleh juga dimaksudkan itu, karena tafsir mencari pemahaman dari Yasin itu. Karena Yasin ini huruf, ya, huruf awal suara, huruf yang di awal, yang terdiri dari huruf hijaiyah, Yasin. Ada yang mengatakan juga Yasin itu adalah nama Al-Quran. Yasin.
Ada juga yang mengatakan Yasin itu oleh Mufassir ya insan maksudnya. Ya insan. Jadi, nah Imam Al-Jalalain Sidin memahami Yasin ini diserahkan pemahamannya, atau beliau menyatakan bahwa ini hanya tahu yang dimaksud Yasin ini hanya Allah saja. Nah, kadang berusaha mengungkap makna atau pemahaman yang ada di kata Yasin atau di huruf ya dan sin. Ada tafsir mufassir lain, lalu Yasin itu nama Nabi, Yasin itu nama Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan Yasin itu ya insan. Nah, ini huruf-huruf muqatta'ah kita, huruf yang putus-putus. Kadang dibaca yasa, jangan dibaca yasa kan. Kan kalau yasa tuh baris, ya-nya baris fathah, sinnya ini kada, ini huruf muqatta'ah. Apa artinya? Huruf yang masing-masing berdiri terputus. Nah, jadi Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran Al-Hakim. Al-Hakim itu bijaksana. Kita orang bijaksana itu tepat ya. Al-Muhkam ya. Nah, di kita tuh muhkam tuh akurat. Nah, Yasin. Jadi apa, Al-Quran itu muhkam atau akurat. Dan demi Al-Quran yang muhkam, akurat itu tepat. Kalau bahasanya presisi, Al-Muhkam tepat. Kenapa jadi akurat, presisi? Ya. Berita yang diceritakan oleh Al-Quran pas. Hukum yang diberitakan oleh Al-Quran memang benar. Tunggu. Akurat dan presisnya itu biaja bin nazmi ya. Karena ajib itu kan, ajib itu apa ya? Heran, apalagi ajib, kemegahan, ajib biasanya. Nah, an-nazam itu susunan kalimatnya. Al-Quran susunan kalimatnya adalah ajibun nazam ya, mempunyai susunan yang indah, yang bagus, yang menakjubkan. Nah, takjub yang menakjubkan, ajib itu menakjubkan. Susunan yang menakjubkan, azibun nazam, susunan kalimatnya. Wa badi'il ma'ani, dan keindahan makna. Badi'ah itu indah. Badi'ah. Kalau Tuhan menciptakan alam ini itu dengan penciptaan yang ada contohnya. Sebelumnya Tuhan gak bisa mencontoh kita. Ini kan kalau ngolah itu mesti ada contoh dulu. Ada barangkali kita contohnya, sketsanya. Atau kadang memerlukan. Dan mengolahnya sih dengan indah. Coba lihat ya. Bumi ini, alam kita yang kita lihat ini, belum lagi diri kita, betul-betul indah. Ajib abadi ulma'a ya. Itu badi itu ada. Di sini wabadi ulma'ani. Nah, berarti keindahan makna. Badi itu kan indah, ciptakan. Ada dalam balaghah itu ilmu badi. Kelas 12 itu belajar ilmu badi. Apa? Ilmu yang mempelajari bagaimana memperindah kalimat, bahasa, lafaznya ataupun maknanya. Nah, Al-Quran ini sebenarnya punya dua aspek keindahan ya, keindahan bunyinya, lafaznya, dan keindahan maknanya. Kedua, orang bependel jangan sembarangan. Ikam deh bependel lawan kawan jangan kasar.
Benda jangan lawan kawan, jangan kita tuh susunannya ngalih bandar dipahami. Bisa kada nyambung kan? Bisa kada nyambung. Penderan itu harus indah, harus bagus, harus menarik. Nah, bagaimana memperindah susunan kalimat? Badik. Bagaimana memperindah maknanya? Maknanya belum bagus. Kita biasanya ada mendengar puisi, ujulah, bagus banget aja susunan kalimatnya. Puisi itu lapasnya apa ini? Maknanya gitu dalam badan, dalam badan. Artinya apa? Banyak kandungan makna yang di sana yang bisa diambil, ya, bisa diambil. Nah, Al-Quran seperti itu. Satu ayat aja, ya. Coba kita dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Wah, jalan lurus itu kalau diceritakan panjang lebar maknanya, kada sedikit jalan lurus. Jalan lurus itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Jalan lurus sesuai dengan hukum Allah. Jalan lurus itu harus memberikan kepada mereka apa? Nikmat, ya, berupa iman, berupa Islam. Nabi-nabi itu dulu tuh iman lawan Allah Ta'ala. Nah, mereka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan lurus. Menyembah Allah, ada menyembah yang lain. Mau kalau diceritakan jalan yang lurus satu kalimat itu aja, itu sudah luar biasa. Innaka, sesungguhnya engkau, ya Muhammadu, hai Muhammad, baginda Rasulullah, laminal mursalin, sungguh termasuk orang yang diutus. Mursal, apa yang diutus. Nah, Nabi kita termasuk orang yang diutus. Kita wajib beriman dengan 25 Nabi dan Rasul, itu aja. Kalau Nabi yang diutus banyak, sekitar 124 ribuan. Namun yang kita imani ada 25. Nah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu adalah termasuk orang yang diutus. Kita ini manusia sangat berhajat, sangat memerlukan dengan utusan Allah. Kenapa? Karena kita menjalani kehidupan ini tanpa arah, kita akan sesat. Tanpa ada petunjuk, kita akan tersesat, akan merugi. Siapa yang memberi petunjuk itu yang semestinya yang menciptakan kita, itu yang memberi petunjuk kita. Karena yang mengolah itu, yang mencipta itu lebih tahu daripada kita. Yang menciptakan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Nah, kita dihidupkan di dunia, yang tahu itu cara hidup yang baik di dunia ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan informasi cara hidup yang baik, cara menjalani kehidupan ini di dunia ini yang baik, disinilah kita perlu utusan Allah. Kita yang memerlukan, kita sangat memerlukan. Nah, kalau kadang sulit kita, apa yang kita bisa jalani atau bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan baik, maka utusan Allah
Allah mengirim utusan. Nah, itu yang disebut dengan Rasul. Nah, dan kita, generasi kita adalah generasi umatnya Nabi Muhammad. Maka Rasul yang memberikan petunjuk kepada kita adalah Nabi Muhammad. Itulah yang kita ikuti, bukan nabi-nabi yang terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu itu dikirim, diutus hanya untuk kaumnya. Nah, diantaranya Nabi Isa itu untuk Bani Israel. Nah, kita untuk sekalian manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jadi kita. Ala siratin mustaqim, ala muta'alliqun bima qablahu. Ala itu bertakluk, jadi kita berhubungan dengan kalimat dengan kata atau kalimat sebelumnya. Apa itu al-mursal? Berarti yang diutus tadi, mereka itu ala siratin mustaqim, mereka berada di jalan yang lurus. Nah, ya. Apa jalan yang lurus itu? Ya. Nah, yaitu menyembah, beribadah, menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Dan lurus. Haja siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yaitu apa? Yaitu menyembah hanya kepada Allah. Tariqul anbiya, tariqil anbiya, yaitu jalannya para nabi qablaka, sebelum kamu. Nah, jalannya para anbiya itu ya tariq, nang ditempuh, nang digawi, nang dikerjakan oleh para anbiya, itu jalannya adalah jalan yang mustaqim, yang lurus. Nah, qablaka, sebelummu. Apa itu? Tauhid, at-tauhidu, tauhid, apa itu? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal huda, dan petunjuk. Nah, jadi siratal mustaqim itu jalan-jalan yang lurus, itu memang jalan yang ditempuh oleh para anbiya terdahulu, mulanya para rasul. Karena mereka tauhid. Nah, mereka berada di atas jalan yang lurus. Wa taqidu bil qasami wa ghairuhu. Wa taqidu bil qasami wa ghairuhu, ya, wa ghairuhu. Dan yang lainnya, raddun liqaulil kuffari lahu lasta mursala. Nah, itu sebagai penolakan kepada perkataan orang kafir waktu itu. Nabi Muhammad tadi kita tahu, ketika beliau dakwah itu mendapatkan apa ya, tantangan, rintangan, halangan, ancaman, nah, ya, penolakan. Nah, bagaimana mereka menolak? Mereka mengatakan lastamur salah. Apa artinya? Kau itu, hai Muhammad, bukanlah utusan. Itu kata-kata mereka. Bukan seorang rasul. Nah, ya, cara menanggapinya Allah SWT bagaimana? Ya tadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, di atas itu ada kalimat taukid, ya, taukid. Wal Qur'anil Hakim innaka wa takidu bil qasam. Nah, wal Qur'an itu kan sumpah. Itu takkid itu karena wal Qur'an, jadi wa takidu bil qasami wa ghairihi, ya. Nah, wa takidu bil qasami wa ghairihi. Sumpah, penguatan dengan qasam, sumpah. Orang bersumpah itu tujuannya apa? Menguatkan. Ya, Bunda semalam dia terdapat buaya di sungai sana dan di jembatan 4 atau jembatan 5. Mujar lah kisahnya nih. Lalu nasikung kada percaya, baru tanya nyawa. Nah, itu kan percaya. Biasanya kalau didustakan nih, karena melihat di bujur misalnya, mestinya menguatkan. Kayak apa ya? Bujuran, nah, sumpah, nah itu kalau sumpah itu biasa apa? Percaya. Karena nang dilihatnya nih orangnya, nang di lawan perdaranya ini kada percaya.
percaya. Nah, itu sumpah itu tauhid yang ditakit. Nggak semalam munjut ini, kami munjut kan ya lah, ini musimnya munjut. Nggak munjut di danau situ, nah belakang pondok. Apa di rel bawa pairan, kalau banget na iwaknya segitu. Dustain aja sih kok. Nah, ya. Kenapa? Dapangnya semalam halus-halus saja. Ya kan dapat. Nah orang ini kan percaya, padahal dia bujur-bujur dapat iwak memair haruan kayak pegangan tangan. Haruan pegangan tangan itu apa haruannya? Karatan. Ya, karatan. Ya kan ada kelacingan, ada kelosokan, begitu. Ada kelacingan, kelosokan, apalagi haruan, hanya karatan. Nah, karatan itu kan obatnya kita. Ini bedanya karena menyiapnya belanja mengarat kata kalau lagi nambah. Kayak tidak tertata kalau di karat gitu. Ada janda. Lalu cekong kan dustanya apa? Nah, ketika ikan mendustakan itu mesti diberi penguatan. Nah, Nabi Muhammad kan didustakan. Lalu Allah Ta'ala bagaimana menyampaikan? Dikuatkan dengan pertama sumpah demi Al-Quran. Sesungguhnya, kata sesungguhnya itu penguatan. Biar sayang garang lan ulun deh. Ketahuilah sesungguhnya ulun sayang lawan biar. Ini kan apa ngarannya pengungkapan untuk menguatkan. Kenapa jadi sesungguhnya? Karena hendak menyatakan benar-benar sayang. Itu antara ating lawan kakak. Itu. Biar nikah aja ada sayang lawan. Nah, betul banding. Sungguh tinggal aku sayang lawan nikah. Nah, ini betul banding. Kata Pak, betul banding kuliah. Berdua banding sanakannya. Nah, lagi. Apalagi kosamnya, apalagi adanya taukidnya. Laminan kan 3 buting. Kuruk 1, 2, 3. Laminal mursalin sungguh. Ya, sungguh pulang Mbak. 3 buting taukidnya. Nah 3 taukidnya ini berat banget mendustakannya. Nah, orang kafir Quraisy itu berat sekali mendustakan menolak Rasul dulu. Makanya lalu taukidnya 3. Orang yang ketujuh mendustakan kawan tuh taukidnya banyak anunya sumpahnya. Nyawa sampai atau apa ngarannya? Kata kemana-mana kalau mau ada itu jalannya. Baru saya nyatakan nah wujudan nah tuh sumpah nah 2. Nah apalagi tambahin wanita kok petai 3. Tapi itu omongan sehari-hari aja ya Pak, sehari-hari. Tapi itu maksudnya menguatkan tuh orang dulu. Nah Tuhan kenapa jadi bersumpah? Karena memang nang dipenderi hitopnya ini orangnya kada percaya. Ada banyak kada percaya orang, nang kada percaya banyak masih orang yang kada mau berislam. Itu dia banyak nang kada percaya lawan Nabi Muhammad. Banyak yang menolak Nabi Muhammad. Tanzil al-Azizir Rahim. Tanzil al-Azizir Rahim. Turun atau diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Ya, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Bi khalqihi. Nah, ini nang mana nih? Ini kalimat baru. Bi khalqihi ya. Yang Rahim yang maha penyayang. Bi khalqihi dengan makhluknya. Khobar mubtada muqaddam. Artinya ini diperkirakan ada khobar, ada mubtada yang ditakdirkan. Ada mubtadanya nih. Ada mau nih kada. Nah, nang mubtada diperkirakan ada itu berarti hukmu apa namanya mubtada muqaddar. Jadi mana khobarnya Tanzil al-Azizir Rahim. Apa mubtadanya? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah yang diturunkan apa? Oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Nah, itu kan dari Al-Aziz itu yang maha perkasa, bi mulkihi pada kerajaan. Ar-Rahim yang maha perkasa. Litun jiro qauman
ma unzira abahum fahum ghafilun. Untuk kamu beri peringatan dengan dia, dengan Al-Quran, melalui Al-Quran. Kauman, satu kaum, ya nang kita nih diberi peringatan. Kalau zaman itu kan zaman namanya ya kaum apa bangsa Quraisy nang langsung berinteraksi dengan Rasulullah sampai ke kita, karena Rasulullah ini adalah orang yang diutus untuk sekalian manusia. Muta'alliqan bitanzil ya, itu masih berhubungan dengan apa tanzil. Ya, apa kalimat tanzil itu? Yaitu maksudnya Al-Quran tadi. Jadi Rasulullah SAW memberi peringatan. Kayak apa caranya peringatan? Iya Al-Quran. Peringatannya itu berdasarkan kandungan atau isi Al-Quran. Nah ada dalam Al-Quran, ada di luar dari Al-Quran. Nah, tanzil. Ma'unzira abahum, barang yang diberi peringatan ayah orang apa tuh abahum itu bapak-bapak kamu, maksudnya nenek moyang yang terdahulu. Lam yunzaru fi zamanil fatrah. Nah tapi ada ya ma'unzira abahum ya. Itu jira kauman ma'unzira abahum. Nah, nang ma itu kan ma nang tidak diberi peringatan bapak-bapak mereka. Nah, bapak mereka itu benar orang kafir Quraisy punya nenek moyang ke atas. Antara Nabi Muhammad lawan Nabi Isa itu berapa ratus tahun ya? 500 tahun lebih. Nah, Nabi Muhammad itu lahir kan 571. Nah, anggap Nabi Isa itu 1 Masehi ya, nah antara itu Nabi Isa kan anu aja wafat sudah 33 tahun di riwayat ya, bukan wafat ya, dinaikkan ya, dibangkitkan atau dianaikkan, diangkat. Nanti wafatnya meninggalnya nanti setelah beliau turun yang kedua. Nah ini diangkat karena mau dibunuh. Nah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu Pak. Nah diantaranya itu zaman Fatrah. Jadi memberi peringatan kaum yang tidak diberi peringatan bapaknya mereka. Artinya kaum nang bapaknya ini orang tua datu-datunya ini kadeda peringatan, kadeda datang peringatan. Nah itu disebut dengan zafi zamanil Fatrah, zaman Fatrah. Kayak ibu Nabi Muhammad itu zaman apa tuh? Sidin ada zaman Fatrah. Kayak abah Nabi Muhammad zaman Fatrah. Nah kalau orang yang zaman masih zaman Fatrah itu mereka kada dibebani hukum, kada termasuk kada dapat lagi dakwah di kita, belum ada dakwah. Itu zaman Fatrah. Orang-orang ini kada dianggap sebagai orang yang bersalah, karena bersalah dalam apa kita keimanan mereka. Ya, karena apa? Karena ini kada ada dakwahnya, kada datang utusan yang didatang kepada mereka. Itu zaman Fatrah. Nah, kayak misalnya lah kalau sekarang ini bukan zaman Fatrah ini. Tadi. Tapi ada misalnya kelompok makhluk, bukan makhluk, manusia yang hidup di tengah hutan Kalimantan yang belum terjamah. Ada sekumpulan orang situ nah manusia. Hidup mereka itu kada sampai dakwah lawan mereka itu. Nah, kan tahunya siapa Tuhannya? Allah Ta'ala tahunya. Kenapa jadi kada tahu? Karena kan sampai dakwah, orang berdakwah dari kota ini kada datang situ nyampe. Video kan ada, TV kan ada, apalagi HP, buku kan ada. Nah itu kayak apanya? Nah itu mereka apa mendapatkan dispensasi ya pengampunan karena mereka kada sampai dakwah. Nah kalau sekarang adalah nang kada sampai dakwah, biasa kada tapi tidak sampai aja berarti. Yalah, mana? Nang muslim, yalah, nang muslim dakwahnya sampai. Mendengar televisi, mendengar ceramah, buka HP, nah Islam adalah agama anu, dia Al-Quran adalah Tuhannya Allah. Itu dipikir harusnya itu sampai itu. Bahkan sudah didakwah.
Nah itu kalau yang begini, yang sudah sampai dakwah, nah ini ada hukum berlaku. Mereka hukum kafir. Apa orang yang menolak. Nah kalau orang yang sebelum Nabi Muhammad itu zaman fatrah. Karena antara Nabi itu masih kekosongan yang kita utusan. Nah lalu kadeda menyampaikan zaman fatrah. Nah, Nabi Muhammad disuruh diberikan tugas untuk memberi peringatan kepada kaum yang bapak mereka itu belum ada. Artinya kaumnya waktu itu. Nah, ya, siapa? Yaitu kaum Quraisy. Fahum ay al kaum gofilun. Gofilun tebal lupa lalai nih kita. Anil imani warusdi daripada petunjuk dan daripada iman dan petunjuk. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh benar perkataan. Ya. Artinya wajibun. Ini adalah qaul haqq itu, haqqal qawlu itu adalah ketentuan Allah. Haqqal qawlu. Sungguh benar ketentuan Allah. Ala aksarihim atas kebanyakan mereka bil ajabi dengan ajab. Nah, ketetapan Tuhan itu kebanyakan dari mereka itu sudah ditentukan ajabnya. Fahum la yu'minun, namun mereka tidak beriman. Ai al-aksar, kebanyakan mereka akan lebih. Inna ja'alna fi anaqihim aglalam wa hiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan fi anaqihim, di leher-leher mereka aglalan, aglalan itu apa ya? Belenggu. Bi antadumma ilaiha al-yadi. Nah, memasak belenggu. Bi antadumma dengan menggabungkan ilaiha ke lehernya al-aidi, tangan-tangan. Nah, jadi digabungkan itu kayak ini tangan digabungkan. Nah, itu. Nah, itu dibelenggu. Dibelenggu. Orang dibelenggu tuh kayak li'annal ghulla yajma'ul iyada. Karena gol itu ya. Li'annal ghulla yajma'ul iyada. Artinya membelenggu itu karena bahwasanya membelenggu itu adalah menggabungkan tangan ilal unuki ke leher. Nah, ya Bang, gabungkan tangan. Coba Bang gabungkan tangan ke leher. Mesti kayak ini kalau. Nah. Bahia ay majmu'ah, sehingga tangan-tangan tadi terkumpul. Ilal azqan, ke dagu. Apa ke dagu? Ya, jam'u zaqnin. Al azqan itu adalah jamak dari kata zakan. Zakan. Kalau orang Arab tuh menyuruh berjanggut sawi zakan. Apa sawi zakan itu artinya biarkan dagu ikan, maksudnya berjanggut. Bikin janggut. Wahia majtama'ul lahyaini, yaitu dia tempat berkumpul dua lihya janggut. Lihya janggut. Ini janggut jambangnya. Nah. Ketemunya di mana? Di sini. Nah, sampai ke situ. Caranya membelenggu tuh mesti gini nah. Nah, ya kelak. Nah. Iyalah, nah itulah sampai ke Rabiuna mengangkat atau terangkat ru'usahum ya, mengangkat fahum mukmahunnya mereka menengadah. Nah, tengadah. Rabiuna mereka mengangkat kan ru'usahum kepala mereka. La yastati'una khabdahum, kata kawa merendahkan ya khabdah kepalanya. Nah, karena terhalang lawan tangan tadi. Wahajat tamsil, dan ini adalah perumpamaan. Tamsil ini apa perumpamaan? Perumpamaan orang nang menahan atau nang kada mau menerima daripada panggilan atau peringatan.
Rabiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahaya tamsil wal muradu annahum la yazunun. Nah, dan yang dimaksudkan bahwasanya mereka la yazununa tidak mematuhi, tidak mengikuti, ya, tidak taat, tidak lil iman untuk beriman. Wala yakhfaduna ru'usahum, dan mereka tidak mau menundukkan kepala mereka lahu baginya. Ya, kada mau menundukkan kepala. Orang nang sombong tuh ya Pak. Orang nang keras tuh Pak. Nah itu. Nah, si kepalanya ke tengah, nah, kagasinya, padahal tuh ada jago juga, tapi no, apa? Nah, padahal ada jago, karas tuh. Nah, orang nang lama atau orang nang nang kita, nang mau menerima itu mestinya menundukkan kepala. Nah itu tafsir tadi. Jadi orang nang keras itu seperti orang yang terbelenggu tangannya sampai ke leher, ke leher, sehingga kada kawa menundukkan kepala. Ini orang keras. Nah makanya orang kafir itu sombong. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Dan kami jadikan di min baini aydihim, di antara dua tangan mereka, maksudnya di hadapan. Min baini aydihim itu di hadapan. Di antara dua tangan itu kan di hadapan. Saddan apa itu? Penutup kita, dinding. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka juga ada saddan, ada penghalang. Bi fathis sin wa dammuha. Boleh sin kalau dipakai sin ya. Jadi saddan atau suddan pil di aini dalam dua tempat. Saddan yang pertama, jadi waja'alna min baini aydihim saddan atau suddan wa min khalfihim saddan atau suddan pil di aini. Fa aksaynahum fahum la yubsirun, kemudian kami tutup mata mereka. Aksaynahum, tutup mereka itu, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat. Wah, kalau melihat berarti ditutup matanya. Apa itu? Tamsil pulang itu aidon lisan diturikil imani alaihim. Kenapa? Itu tamsil ya juga tamsilun aidon. Ya, lisan dituruki atau lisud diturukil imani alaihim. Karena atau bagi tertutupnya jalan iman atas mereka. Nah, jadi orang yang kada mau menerima keimanan, sudah diberi peringatan, itu orang yang terhalang penglihatannya, karena dihalangi baik di belakang, di depan maupun ke belakang. Kada kau melihat bangpa lagi. Wajah min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Nah, orang seperti ini rasa bujur, tahu sejarah rasa bujur, padahal ini dihalangi. Wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja atas mereka apakah engkau beri peringatan mereka, bitahqiqil hamzatain anzartahum wa idalisannya alifan anzartahum, boleh dibaca itu. Dalam watasliha watashilya anzartahum, boleh juga tuh. Wa idkhalu alif bainal musahhalah, dan dimasukkan alif di antara musahalah tuh wal ukhra. Jadi anjar tahu dibaca boleh anjar tahu atau anjar ditahqiq. Watarkihi, dan bisa ada dimasukkan alifnya di antara musahalah tadi. Nah, kalau ditambah alif kan wa ibdalusannya alifan anjar tahu, ini masuk alifnya. Tahqiq tuh berbunyi aan, aan, dua alifnya. Kalau kalian dibaca tashil itu anjar tahu. Amlam tunjirhum, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, sama saja mereka tidak beri. Innama tunjiru man ittaba dzikra wa khasiyar rahmana bil ghaibi fabashiru bi maghfirati wa ajrin karim. Innama, hanya saja engkau memberi peringatan, yang pau injaruka bermanfaat iman kamu, peringatan kamu itu injaruka, yang pau injarukanya hanya saja engkau memberi peringatan, maksudnya
peringatan kamu itu bermanfaat. Manittaba, bagi orang yang mengikuti az-zikra Al-Quran, mau mengikuti Al-Quran. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Ay khafahu wa lam yarahu. Bil ghaib itu dengan ghaib. Maksudnya apa? Khafahu wa lam yarahu. Takut lawan Tuhan, lawan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, sekalipun walam yarahu, sekalipun meskipun kada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kan melihat orang non muslim, mana Tuhan nyawa aja. Nah, kita kada melihat, tapi ada. Mana adanya? Ya kita ini ada. Kita ini ada kan ada boleh Tuhan. Kenapa? Karena nang kita Tuhan itu nang ngolah kita. Nang kita Tuhankan itu adalah yang ngolah kita. Masa kita ada sendiri? Nah, kan gak ada mungkin kan? Mesti ada nama Allah. Nah, nang ngolah itulah yang Tuhan kita. Berarti ada sih. Masa kita ada? Apa ada sendiri? Babasru bi maghfirati wa ajrin karim. Maka beri kabar gembiralah. Siapa yang diberi kabar gembira tadi? Nah, orang yang mengikuti peringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nang takut lawan Allah. Babasru bi maghfiratin wa ajrin, dengan ampunan dan balasan yang mulia, yang agung. Apa itu? Nah, surga bahasa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami nuhyi, menghidupkan, al-mauta yang mati, lil ba'si, untuk bangkit, wa naktubu, dan kami catat, kami tulis fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan, fi hayatihim, dalam kehidupan mereka, min khairin wa syarrin, yang berupa kebaikan maupun keburukan. Luijazu alaihi. Nah, Tuhan catatin semua. Gawian kita catat. Wa asarahum ma qaddamu. Apa yang ini? Wa asarahum, dan bekas-bekas mereka, mastanna bihi bi ba'dahum. Artinya apa? Apa yang kita itu nang kita ikutin, dicontoh. Nah, wa asarahum, dan yang dicontohkan mereka. Apa yang dilakukan, lalu kita ini berbuat baik. Sekalinya ada namanya contoh, ada yang dijadikannya panutan kita, ikutan, istana, ya, panutan. Nah, mastan nabihi ba'dahum, barang yang menjadi panutan dengan dia setelah mereka. Nah, apa itu? Perbuatan baik. Kalau guru nih membawai kan melakukan ini juga, perbuatan baik. Yuk kita bersedekah. Nah, lalu kamu sedekah juga, mencontoh. Maka setelah guru kedenda, guru dapat pahala. Nah, Rasulullah SAW dapat pahala kan? Dapat pahala. Sini mencontoh kehidupan, bagaimana menjadi ibadah, bagaimana menjadi seorang pemimpin, dicontoh oleh umat, dapat pahala. Wa asaru. Nah, itu dicatat oleh Allah SWT. Amal jariah kita. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, nasbu bi fi'li yufasihu. Nasabnya itu karena ada PL, ada kata kerja yang menjelaskannya. Apa itu ahsaynahu, itu menjelaskan sesudahnya tadi. Ya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu yang kami catat, yang kami pelihara, artinya kami jaga akan dia. Ayat 24 nahunya, kami catat akan dia. Fi imamin mubin, dalam imamin mubin, dan kitab induk. Maksudnya imam itu imam pimpinan, mubin nyata. Ayat kitabunnya, yaitu kitab bayinun, yang nyata. Apa itu? Huwal lauhul mahfuz. Nah, jadi kitab imamin mubin itu adalah lauhul mahfuz. Catatan amal kebaikan kita ada di lauhul mahfuz. Nah, wadrib lahum masalan ashabal, ya, wadrib masalan ashabal qaryati idza mursalun.
Sampai di situ saja dulu. Ya, cukup lama gitu ya. 10 ayat. Tadi asbabun nuzulnya 10 ayat. Nah, jadi tentukan 10 ayat. Jadi 12 ayat Bang ini. Dan 12 ayat. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Rabbal Alamin, mudah kita termasuk orang yang diberikan fadilat daripada apa? Membaca surah Yasin, yaitu diampuni dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah. Iya kan, iya Ustaz. Sebagai masalah rajin, Tuhan yang maha Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina wa lana Muhammadin wa alihi wasallam wa kana amanna billahi wa tawakkal nama sayyidin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm wa khairal ma fihi wa na'udzubika min syarri wa sharri ma fihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Alhamdulillahirabbil alamin.